Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ahmad Aupa di pembawa berita kali ini. Setajam silet, saya akan membawakan tentang tantangan reportase daerah menjaga akurasi di tengah banjir informasi. Apa itu reportase? Reportase adalah suatu kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan. Wartawan atau jurnalis mendatangi langsung tempat kejadian atau TKP. Tempat kejadian ialah tempat kejadian perkara. Lalu pengumpulan fakta serta data seputar peristiwa atau kejadian baik yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi. Selanjutnya ialah keterampilan wartawan. Naluri berita wartawan dituntut untuk mampu melihat segala kemungkinan di tiap peristiwa. Observasi wartawan mengamati lingkungan sekitar, mencakup warna, detail, perbedaan, nuansa, dan sebagainya. Keingintahuan. Sikap skeptis atau keraguan merupakan hal yang sangat penting agar wartawan bisa bertahan dalam pekerjaan. Mengenal dan menangani berita. Wartawan harus memahami ketentuan berita melalui sejarah dan filsafat surat kabar di mana dia bekerja. Ungkapan yang luas. Wartawan harus terbuka dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, juga orang yang dijumpai, agar dapat mendapatkan hasil yang sempurna dan valid. Wartawan juga harus bisa mengembangkan kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai lapisan masyarakat, baik horizontal maupun vertikal. Dan secara kecepatan, kecerdikan, teguh pada janji, daya ingat yang tajam, dan yang terakhir kemampuan melakukan riset. Perilaku reporter. Salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki penelitian adalah kemampuan untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Pertanyaan penelitian yang baik akan memandu seluruh proses penelitian dan memastikan bahwa penelitian tersebut relevan dan bermanfaat. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Johnson tahun 2020 mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, mereka berhasil merumuskan pertanyaan yang fokus dan dapat diukur, yang kemudian menjadi dasar bagi seluruh metodologi penelitian mereka. Penelitian yang relevan di era global bisa dibilang memberikan pengaruh pada semua bidang kehidupan manusia yang tak terkecuali jurnalisme. Munculnya internet memunculkan julukan baru bagi media seniornya, yaitu televisi, radio, media cetak sebagai tradisional media. Ini berarti bertambahlah channel bagi para jurnalis untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, yaitu internet, yang disebut sebagai the news media, yang menurut Dennis McCullough tahun 2000 lebih interaktif dan memberikan ekonomi kepada user untuk menjadi audiens aktif, bahkan secara pada keadaan tertentu. Audiens memiliki posisi sejajar dengan jurnalis. Pengaruh jenis media terlihat dari perubahan channel informasi dari media dari media tradisional menjadi online media. Selain itu, juga munculnya konsep citizen media yang mendapat tanggapan skeptis dan optimis dari mainstream media. Beberapa poin keberadaan media baru yang perlu diperhatikan mainstream media. Situs berita online
akan membantu mainstream media untuk mengintegrasi isi informasi mereka dengan informasi yang dibuat warga. Munculnya internet mobile akan membawa perubahan dramatik tentang bagaimana berita dibuat dan disebarkan. Citizen media akan menggeser otoritas penguasa informasi dari ranah institusi media ke otoritas individu atau komunitas. Perkembangan online media telah merubah pendidikan jurnalisme, termasuk yang dilakukan oleh institusi media. Giat menjadi reporter handal dan profesional. Era global bisa dibilang memberikan pengaruh pada semua bidang kehidupan manusia, tak terkecuali jurnalisme. Munculnya internet memunculkan julukan baru bagi media seniornya, yaitu televisi, radio, media. Giat menjadi reporter handal dan profesional, menunjukkan identitas pada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Giat menjadi reporter handal dan profesional. Rekayasa pengambilan dan penguatan penyiaran, gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Ya, sekian dari saya, Ahmad Aufa. Kembali ke studio. Terima kasih.